Apa sih yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar kata modernisasi? Apakah itu teknologi canggih, kehidupan perkotaan yang sibuk, atau mungkin perubahan besar dalam masyarakat? Yuk kita eksplorasi bersama tentang modernisasi dalam video kali ini. Modernisasi adalah proses perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan kita menuju sesuatu yang lebih modern, efisien, dan maju. Namun modernisasi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Modernisasi adalah transformasi dari yang tradisional menuju yang lebih maju, seperti penggunaan teknologi, inovasi, dan metode baru untuk mencapai efisiensi dan kualitas yang lebih baik. Modernisasi dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti teknologi, transportasi, industri, atau bahkan gaya hidup. Ini mencakup perubahan cara berproduksi dan berkomunikasi, serta cara orang hidup sehari-hari. Modernisasi membawa dampak pada masyarakat. Di satu sisi, mempercepat perkembangan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun di sisi lain, dampak negatifnya seperti perubahan sosial, ketimpangan, dan masalah lingkungan juga harus diperhatikan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang modernisasi, kita dapat mengambil langkah bijaksana dalam menyikapi perubahan ini. Mari kita terus beradaptasi dan berinovasi demi menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Yuk, mari bergandengan tangan merangkai modernisasi menuju dunia yang lebih cerdas dan berdaya saing. Apa itu? Konsumerisme? Menurut Budiawati, Disman dan Rahayu tahun 2018, konsumerisme adalah paham yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi secara berlebihan. Tujuan konsumerisme yaitu untuk mencapai kepuasan sendiri dan juga menjadi tolak ukur keberadaan individu dalam kelas sosial. Apa ciri-ciri konsumerisme? Pembeli ingin tampak beda dari orang lain. Kebanggaan penampilan, ingin terlihat menarik di depan orang lain. Apa dampaknya? Dampak positif. 1. Membuka lapangan pekerjaan. 2. Mengurangi pengangguran. 3. Menciptakan pasar produsen.
Bad impact. 1. Menjadi budaya bangsa. 2. Uang tidak lagi memiliki arti. 3. Menimbulkan keresahan. 4. Ketimpangan sosial. Contoh kasus konsumerisme. 1. Di sekolah. Menggunakan barang mewah ke sekolah dan membeli jajanan berlebihan. 2. Di masyarakat. Sikap konsumtif kehidupan masyarakat. Untuk hal ini misalnya saja konsumerisme ruang. Jadi konsumerisme itu gaya hidup yang sifatnya tidak hemat dan menganggap barang mewah sebagai kebahagiaan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Zelda. Mau tanya-tanya nih seputar hedonisme. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Rizky. Oke, langsung aja ya. Masuk ke pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kamu ngerasa harus ngebeli sesuatu hanya karena tren? Kadang-kadang, apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang yang membeli barang tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kamu pernah nggak sih ngerasa bersalah setelah menghabiskan uang untuk kesenangan sesaat? Iya, terutama jika ada yang lebih penting untuk dibeli. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Seberapa sering kamu membandingkan gaya hidup kamu sendiri dengan orang lain di media sosial? Kadang-kadang
Tetapi saya berusaha untuk tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Oke, baik. Lanjut pertanyaan nomor 4. Apa alasan terbesar kamu ketika membeli barang mahal? Apakah karena kualitas atau hanya gengsi? Biasanya karena kebutuhan saya sendiri. Ke pertanyaan kelima, apakah kamu lebih memilih menabung untuk masa depan atau menghabiskan uang untuk menikmati hidup sekarang? Saya pribadi lebih menyeimbangkan keduanya. Ke pertanyaan keenam, pernah gak kamu memaksakan diri untuk ikut nongkrong atau liburan hanya agar tidak merasa ketinggalan oleh teman-teman kamu? Iya pernah, karena saya tidak ingin terlewatkan momen bersama teman. Oke, lanjut ke pertanyaan 7. Bagaimana perasaanmu ketika melihat teman-teman memiliki barang atau pengalaman yang tidak bisa dimiliki? Saya belajar fokus pada apa yang saya miliki. Oke. Ke pertanyaan 8, jika kamu diberi uang dalam jumlah uang yang besar, kamu bakal ngegunain untuk investasi atau malah membelanjakannya? Membagi keduanya agar seimbang. Oke. Ke pertanyaan 9, menurut kamu nih, kebahagiaan itu lebih banyak datang dari pengalaman atau dari barang yang kamu miliki? Menurut saya lebih banyak datang dari pengalaman karena memberikan kenangan yang tidak terlupakan. Oke. Gimana sih cara kamu ngendaliin keinginan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan? Lebih baik membeli barang yang diperlukan. Jika tidak diperlukan, kemungkinan akan sia-sia. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata hedonisme? Hedonisme sering dikaitkan kesenangan duniawi dan kebebasan. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Tahu gak kamu contoh dari hedonisme itu apa sih? Salah satunya contoh yang saya ketahui adalah memiliki kendaraan mewah. Oke, makasih ya buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sebelumnya perkenalkan, aku Yuni dari siswa dari kelas X8. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget karena Ibu udah mau nyempetin waktu buat wawancara ini. Boleh perkenalan diri, Bu? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Elsa Lopitasari, sebagai mahasiswa PLP pembelajaran pendidikan fisika. Jadi tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk membahas lebih dalam tentang globalisasi, dan kami ingin tahu perspektif dari Ibu sebagai pendidik mengenai fenomena ini. Oke. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sibuk apa akhir-akhir ini? Mungkin buat sekarang Ibu sibuk terkait menjalankan tugas dari kampus, yaitu PLP ya, salah satunya di SMA Negeri 3 Tasikmalaya, dan tentunya mungkin terkait perkuliahan juga. Begitu, baik. Aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Menurut Ibu, apa sih kalau yang Ibu pikirkan kalau dengar kata globalisasi? Baik, mungkin untuk yang Ibu pikirkan ya terkait globalisasi itu, yaitu merupakan proses yang mendunia yang dapat mencakup terkait pertukaran informasi, gaya hidup, dan juga teknologi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, globalisasi itu banyak membawa manfaat atau dampak negatif, dan alasannya? Baik, mungkin dari sini tidak bisa dipilih dari salah satunya ya, karena di dalam teknologi itu ada yang dari globalisasi itu ada yang dampaknya bermanfaat dan juga yang tidak bermanfaatnya. Nah, mungkin salah satunya untuk yang bermanfaatnya itu dari meningkatnya teknologi ya. Nah, itu juga dapat meluaskan informasi. Jadi bukan hanya yang ada di sekitar saja, namun kita juga dapat mendapatkan informasi antar negara juga.
Dan mungkin untuk dampak negatifnya itu banyak yang menyalahgunakan terkait teknologi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ibu pernah gak sih beli barang dari luar negeri? Dan alasannya apa? Oke, mungkin sejauh ini Ibu belum pernah beli barang dari luar negeri. Belum pernah ya, Bu? Iya. Oke. Ada gak aplikasi atau media sosial yang Ibu pakai yang buatan luar negeri? Nah, mungkin karena teknologi lebih banyak penggunanya itu, pembuatannya itu dari luar negeri ya. Ya mungkin salah satunya dari WhatsApp, Instagram, dan juga media sosial lainnya, karena itu juga beberapa aplikasi yang memang sering Ibu gunakan. Nah, mungkin salah satunya WhatsApp dan juga Instagram ini buatan dari Amerika Serikat. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ibu lebih sering dan suka nonton film luar atau film Indonesia? Oke, mungkin Ibu suka juga ya dua-duanya, tapi Ibu lebih sering menonton film yang dari luar negeri ya. Salah satunya itu dari Korea. Mungkin pada tahu ya remaja ya drama Korea. Kenapa Ibu lebih memilih menonton drama tersebut dari Korea mungkin ya salah satunya? Karena mungkin dari film tersebut alurnya itu tidak terlalu monoton ya. Ya seru aja gitu, apalagi genrenya komedi. Ibu lebih suka drama Korea dengan komedi. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa yang memang Ibu sukai, tapi lebih sering menonton yang drama yang ada di Korea. Ibu ada gak budaya luar yang Ibu suka dan udah mulai Ibu ikuti? Kalau suka sih sepertinya nggak sampai suka banget gitu. Hanya kalau misalkan dari drama ya, mungkin salah satunya sering menonton dari drama Korea. Namun kalau misalkan sampai mengikuti tidak sih. Oke. Apa yang Ibu rasain setelah ada teknologi canggih dari luar negeri? Boleh diulang pertanyaannya? Oke, apa yang Ibu rasain setelah ada teknologi canggih dari luar negeri? Oke, mungkin adanya teknologi ini itu sebetulnya sangat bermanfaat karena dapat seperti yang Ibu tadi awalnya udah bilang, kalau misalkan dengan canggihnya teknologi ini dapat mempermudah kita untuk mencari informasi, dan bukan hanya dari tahu kabar, mungkin bukan hanya dari itu saja, tapi dari pendidikan juga itu sangat membantu untuk mencari tahu terkait informasi pendidikan juga pembelajaran. Oke. Pertanyaan terakhir ya. Ibu, kalau ada produk luar yang lebih murah dari produk lokal, Ibu lebih pilih yang mana? Sebetulnya Ibu lebih memilih melihat dulu dari kualitasnya ya. Kalau misalkan produknya memang berkualitas yang lokal, ya Ibu lebih memilih lokal saja gitu. Baik Ibu, terima kasih atas informasi dan waktu yang telah Ibu berikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu selama wawancara ini. Oke, kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Salva Nazla dari kelas kuliah 8. Jadi, wawancara aku kali ini adalah untuk mendapatkan sudut pandang mengenai westernisasi. Oke, kamu boleh perkenalkan diri kamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rizna Maula Sakina dari kelas 10-12. Jadi aku langsung kasih pertanyaan ke kamu ya, beberapa soal. Nomor 1, menurut kamu westernisasi itu apa sih dan seperti apa? Westernisasi itu seperti budaya luar yang masuk ke dalam negeri kita. Nomor 2, pernah gak kamu ikut-ikutan tren dari negara barat? Apa contohnya? Pernah ikut-ikutan pada tren barat, yaitu dengan mendengarkan musik-musik, lalu menonton drakor, lalu meniru gaya busana dari sana. Nomor 3, fashion yang kamu pakai sehari-hari lebih ke gaya lokal atau barat? Mungkin lebih ke gaya lokal. Nomor 4, menurut kamu apa gaya hidup barat lebih bebas dibandingkan dengan gaya hidup di Indonesia? Ya betul, karena gaya hidup barat itu tidak memiliki aturan, jadi bebas kita melakukan apapun tanpa mengingat apa itu norma dan hukum. Lalu jika di kehidupan kita lebih banyak mengikuti dengan hukum, norma yang kita meliputi semuanya.
Nomor 5, kalau gak ada pengaruh barat sama sekali, kira-kira hidup kita bakal kayak gimana? Lebih ke kearifan lokal, jadi kita lebih melebur dengan budaya Nusantara, jadi kita lebih mengadengan dengan tarian-tarian, musik-musik daerah, juga baju-baju lokal. Nomor 6, menurut kamu, westernisasi ini lebih banyak sisi positif atau negatifnya? Lebih banyak positif negatif, karena menjerumuskan anak-anak muda lebih mencintai kebudayaan barat. Nomor 8, gimana pandangan kamu tentang perayaan atau acara yang berasal dari barat seperti Halloween atau Valentine? Menurut saya, perayaan Halloween atau Valentine bisa saja dilakukan oleh kita. Namun kita juga akan dilarang oleh agama tidak melakukan perayaan seperti Valentine dan Halloween itu. Nomor 9, apa yang bisa kita lakukan menurut kamu supaya pengaruh budaya barat gak terlalu dominan di Indonesia? Kita dapat melakukan dari hal-hal terkecil seperti kita selalu mendengarkan lagu-lagu dari Indonesia atau melakukan tarian-tarian daerah, lebih mendekatkan kepada Nusantara seperti dengan memakai baju-baju adat, terus dengan melihat film-film hasil karya Indonesia. Nomor 10, menurut kamu, apa gaya hidup barat lebih bebas dibandingkan dengan gaya hidup di Indonesia? Lebih bebas ya, karena di gaya hidup barat itu tidak memiliki norma dan juga tuntutan. Jika di Indonesia kan banyak tuntutan untuk kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Nomor 11, seandainya ada pilihan, kamu lebih milih gaya hidup tradisional atau gaya barat? Jelaskan secara rinci. Jika dalam pakaian atau mendengarkan musik lebih baik ke gaya barat, tapi kalau melihat film-film itu lebih ke Indonesia atau lokal. 12, kalau nggak ada pengaruh barat sama sekali, kira-kira hidup kita bakal kayak gimana? Hidup kita tidak akan adanya tren kayak fashion, terus musik-musik, film-film, drama. Jadi hidup kita itu akan selalu bermutar di gaya hidup Nusantara atau di Indonesia ini. Selanjutnya, adakah budaya atau kebiasaan dari barat yang menurut kamu cocok diterapkan di Indonesia? Ada mungkin dari gaya pendidikan, juga kesadaran akan lingkungan yang kita harus memelihara lingkungan, meningkatkan pendidikan supaya kita itu bisa lebih menaiki standar pendidikan di Indonesia. Jadi tidak stuck di SMA diwajibkannya, jadi harus tetap sampai kuliah, sampai punya gelar. Lalu dengan lingkungan kita bisa menerapkan di lingkungan kita itu untuk melakukan hidup bersih jika tidak ada sampah-sampah di mana-mana, terus bisa membuang sampah kepada tempatnya. Aku akhiri wawancara kali ini. Makasih udah luangin waktunya buat wawancara bareng aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contohnya ya teman-teman. Ya? Udah cukup udah kan, Tadi